Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, la yu'jibannakum minar rajul tantanatu walakinnahu man addal amanah. Janganlah kalian itu kagum, terpukau terhadap penampilan seseorang, gelarnya seseorang, pintarnya berbicara seseorang. Akan tetapi heranlah, takjublah terhadap orang yang benar-benar bisa memegang amanah. Jadi kalau orang itu punya amanah, benar-benar ditunaikan, benar-benar bisa dipercaya. Kalau kita punya kawan yang amanah, jangan disia-siakan. Kalau ada yang punya suami amanah, jaga betul. Kalau ada yang punya istri yang amanah, jangan pernah disakiti. Punya kawan yang amanah, maka aib-aibmu akan ditutup oleh dia. Punya istri yang amanah, harta dan kehormatan keluarga akan terjaga. Beda dengan istri yang tidak amanah. Begitu suaminya pamit kerja pergi, habis harta. Bentar-bentar belanja online. Tiba-tiba datang kulkas online, padahal kulkas masih bagus. Tiba-tiba datang motor listrik, padahal motor sudah banyak. Habis harta, istrinya nggak amanah. Nemu uang di saku suaminya, kalau istrinya itu amanah, dikembalikan. Pak, ini uang siapa kok ada di saku 500 ribu? Oh iya, tadi lupa, tolong simpan. Tapi istri kalau tidak amanah, diam-diam baik. Dalilnya apa? Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Nggak amanah. Ikhwani rahimakumullah. Tapi kalau istri itu amanah, harta kita akan terjaga, kehormatan kita akan terjaga. Suami amanah. Seorang istri punya suami amanah, jaga betul, jangan sampai lepas. Kalau suami amanah, kerja keluar kota 10 hari aman. Amanah, bisa dipercaya. Tapi kalau suami itu tidak amanah, jangankan 10 hari, 3 hari di keluar kota bisa macam-macam mainnya. Bahaya. Nah, inilah pentingnya amanah. Punya karyawan amanah, pertahankan. Kalau ada kurangnya bisa diperbaiki. Orang pintar banyak. Banyak dicari, banyak ditemukan. Tapi di abad ini, di akhir zaman ini, cari orang-orang yang benar amanah, sungguh-sungguh sangat sulit untuk ditemukan. Ikhwani rahimakumullah. Sayyidina Umar pernah saat beliau itu sedang berjalan keluar, beliau mendapati seorang penggembala kambing. Banyak itu kambingnya. Kata Sayyidina Umar dengan nada menguji, kira-kira orang ini amanah apa tidak? Ya ra'i, bi'ni syatan minal ghanam min hadil ghanam. Wahai penggembala kambing, jual kepadaku 1 kambing saja. Kemudian orang tersebut menjawab, saya ini cuma pekerja saja. Saya adalah seorang budak yang dipekerjakan untuk mengembala kambing ini. Sudah, jual saja. Toh tuanmu itu tidak tahu kalau kamu menjualnya. Bilang saja dimakan harimau. Selesai urusan. Aina Allah? Kata orang tersebut. Di mana Allah? Kau kira di saat aku berbohong, berkhianat, Allah tidak melihatku? Bergetar Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, antarkan aku kepada tuan. Setelah diantarkan, dibeli itu budak, dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Amanah. Kata Sayyidina Umar, aku berharap dengan kalimat ayat Allah itu, di dunia ini kamu sudah merdeka, nanti di akhirat kamu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bebas dari neraka. Amanah. Ikhwani rahimakumullah. Amanah ini dijaga betul oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama salaf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah itu punya janji dengan seseorang. Sepakat bahwa akan ketemuan di hari ini. Beliau datang ke tempat itu tepat waktu. 1 jam ditunggu nggak datang orangnya. Seharian ditunggu nggak datang orangnya. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunggu orang tersebut. Karena begitu amanahnya Rasulullah, 3 hari 3 malam tidak berpindah dari tempat tersebut. Di saat ditunggu nggak datang-datang, Rasulullah tidak berpindah. Takutnya barangkali dia masih kesibukan, mungkin sebentar lagi akan datang. Kalau kita nunggu seseorang 1 jam saja sudah ngomel-ngomel, kemana kamu? Tunggu lama sekali. Rasulullah tidak, karena beliau punya sifat yang begitu amanah. Ikhwani rahimakumullah. Dan amanah ini diwarisi oleh para sahabat, para salaf kita, diantaranya sahabat Sayyidina Umar. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang pejabat besar, presiden katakanlah.
Tapi pemimpin yang betul-betul amanah, benar-benar menggunakan kekuasaannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah di saat beliau itu keliling ngecek warganya, apakah sudah makmur semua, apakah sudah aman semua. Ternyata mungkin cerita ini sudah sering kita dengar. Beliau mendapati ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, anaknya banyak menangis, kelaparan ternyata. Didekati oleh Sayyidina Umar, wahai ibu, kenapa anak-anak ini pada menangis semua? Mereka kelaparan, belum tahu kalau itu adalah seorang khalifah. Mereka itu kelaparan, belum makan. Ibu masak apa ini? Saya sedang masak air, dengan harapan mereka itu terhibur dan tertidur setelah itu. Ini semuanya gara-gara Umar. Wah, dicaci maki, berdoa buruk kepada Allah untuk keburukan Sayyidina Umar. Ini gara-gara Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab Umar. Begitu mendengar, melihat seperti itu, Sayyidina Umar langsung pulang pamit, mengambil dari Baitul Mal sekarung makanan penuh. Setelah dibawa dipikul, beliau Zaid bin Aslam melihat seperti itu, mau membantu Sayyidina Umar. Jangan, biar aku yang memikulnya, anggaplah aku sedang memikul dosa-dosa. Dipikul oleh Sayyidina Umar, dibawa ke tempat sang ibu tersebut. Bukan cuma diberikan, dimasak sampai selesai, dikasih makan dan semuanya kenyang. Ikhwani rahimakumullah, itu adalah kehati-hatian Sayyidina Umar. Bahkan saking hati-hatinya, saking takutnya Sayyidina Umar, beliau pernah mengatakan, "Lau asarat dabatun fil Iraq la haftu ayyas'alani Allah anha yaumal qiyamah." Andaikan, seandainya di kota Irak ini ada keledai, ada kuda yang di situ terperosok pada lubang, jatuh, sungguh saya takut nanti di hari kiamat saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai permasalahan itu. Ikhwani rahimakumullah, Sayyidina Umar, seekor keledai, hewan saja dipikirkan. Irak, antara Irak dan Madinah jaraknya begitu jauh, tetapi beliau sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah, berpikir jauh seperti itu, memikirkan keselamatan rakyatnya, memikirkan keselamatan binatang-binatang ternaknya. Bukan cuma manusia saja, binatang saja beliau menjadikan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ada manusia yang tidak makan, kelaparan di bawah kepemimpinan dia? Sungguh-sungguh ini adalah sifat amanah yang dipegang betul oleh Sayyidina Umar. Makanya jadi pejabat itu berat, Pak. Pejabat itu berat. Ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya gajinya besar, enaknya fasilitasnya itu serba wah. Tapi tidak enaknya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya semuanya oleh Allah. Semuanya mengenai si fulan bagaimana keadaannya. Apalagi dekat rumahnya ada anak yatim yang terlantar, ada orang yang nggak bisa makan, terlantar dibiarkan begitu saja. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai pertanggungjawaban. Sayyidina Umar itu pernah nyewa seekor kuda, digunakan untuk satu keperluan. Kemudian setelah menyewa ditunggangi, berjalan tanpa terasa surbannya Sayyidina Umar itu jatuh. Kemudian setelah jauh ada orang menyusul, "Wahai khalifah, apakah Anda kehilangan sesuatu?" Surban. Setelah dilihat, oh ya ternyata, oh ya benar nggak ada. Tadi di sana saya melihat ada surban. Mungkin itu adalah surban Anda. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau turun dari kuda sewaan itu. Beliau jalan kaki jarak yang begitu jauh untuk mengambil surbannya yang jatuh. Beliau jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan sewaan tersebut, karena akad di awal digunakan satu keperluan saja. Setelah diambil naik kuda lagi. Nah, itulah menjaga amanah. Kalau kita kadang-kadang sembrono, pinjam sepedanya sebentar, sepeda motornya, mau kemana? Fotokopi dekat sini. Habis fotokopi, lihat bakso, mampir lagi. Habis makan bakso, ada keperluan, dipakai lagi. Habis itu dipakai lagi, muter-muter seharian, baru selesai. Nah, itu namanya tidak amanah. Kalau orang amanah dari awal apa yang menjadi sepakatannya, nah itu yang dilakukan. Dan ini sungguh-sungguh sangat sedikit orang seperti ini. Kalaupun kita tidak bisa mengikuti para sahabat, para salaf kita 100%, hendaknya kita ikuti sedikit demi sedikit dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai tidak sama sekali. Karena amanah, akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, sifat yang terpuji. Orang pintar banyak dicari, tapi orang yang amanah sungguh sangat-sangat sulit untuk ditemukan di akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita sifat yang aman. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.